dengan saya Divani Naumita Situmorang. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan. Siapa sih yang nggak kenal dengan pendidikan, ya kan? Jadi kali ini saya akan membawakan materi saya mengenai pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman atau pengetahuan terhadap sesuatu yang membuatnya kelak menjadi manusia yang kritis dan berpikiran positif. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan atau skill, atau bisa dikatakan pengetahuan, membentuk watak, membentuk kepribadian yang baik, agar kelak peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Nah, di sini, di fungsi pendidikan ini, ketika seseorang melakukan pendidikan, maka dia akan dituntut gimana caranya supaya kelak menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, lanjut. Jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan ada dua, yaitu formal. Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang berstruktur atau memiliki jenjang atau tingkatan. Nah, seperti tangga, orang yang memulai pendidikan formal harus memulai dari bawah dulu. Kita tahu kalau kita naik tangga, kita tidak langsung mencapainya di atas kalau kita tidak memijak yang di bawah terlebih dahulu. Jadi di pendidikan formal ini meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan juga sekolah tinggi atau yang disebut dengan kuliah. Yang kedua, pendidikan non-formal, di mana pendidikan non-formal ini adalah pendidikan di luar jalur formal. Nah, di sini ada juga pendidikan non-formal ini. Di pendidikan formal ini bisa didapatkan di luar pendidikan formal. Mengapa dikatakan demikian? Karena seperti ini. Contohnya, pribadi itu atau individu itu bisa mendapatkan pendidikan atau ajaran dari orang-orang sekitarnya. Nah, pendidikan formal ini meliputi keluarga dan lingkungan. Jadi, individu itu bisa mendapatkan pendidikan atau ajaran di dalam masyarakat atau keluarga tersebut. Pengertian edukasi. Secara umum, edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non-formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada di dalam setiap diri individu atau setiap manusia. Artinya di sini, edukasi itu artinya apa? Artinya, secara umum, edukasi itulah yang memberikan proses atau proses pembelajaran itu disebut juga edukasi. Itu sebabnya orang menyebut edukasi pendidikan. Karena edukasi pendidikan itu, disitulah proses pendidikan yang dilakukan baik secara formal tadi ataupun non-formal yang bertujuan mendidik, memberikan ilmu pengetahuan. Jadi disinilah diproses, kira-kira seperti itu. Kita lanjut, pengertian masyarakat. Secara umum, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik sistem terbuka maupun sistem tertutup. Dalam interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.
Jadi, masyarakat dikatakan ketika manusia-manusia tersebut memiliki kelompok atau golongan-golongan dari setiap individu tersebut. Kita lanjut. Secara umum masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama masyarakat primitif atau sederhana, atau bisa kita katakan belum mengenal teknologi-teknologi kira-kira seperti itu. Kalaupun mengenal tidak terlalu paham seperti itu. Yang kedua, masyarakat modern. Dikatakan masyarakat modern ketika masyarakat tersebut hidup di kota. Gimana kita tahu kalau kota itu semua ditahu, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Hubungan antara pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu adalah sebuah proses di mana individu tersebut dituntut untuk melakukan yang benar. Artinya mengubah cara, pola pikir individu tersebut dari yang negatif tadi menuju ke yang positif, atau bisa dikatakan untuk melakukan yang benar, kira-kira seperti itu. Lewat edukasi tersebut, maka terselenggaralah sebuah pendidikan yang benar tersebut. Kita tahu kan tadi kalau edukasi itu adalah sebuah prosesnya pendidikan. Edukasi atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh pendidikan dapat mengubah pola pikir manusia tersebut menjadi lebih baik lagi ke depannya. Inilah yang disebut dengan ketika di sebuah masyarakat itu namanya orang yang berpendidikan adalah orang yang pengen tahu, seperti itu. Jadi di edukasi inilah diberikan nasihat-nasihat lewat pendidikan tersebut, sehingga pendidikan dapat menghasilkan manusia yang bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat tersebut. Jadi, pendidikan itu dapat menghasilkan manusia yang bijaksana untuk mengatasi masalah-masalah di kalangan masyarakat. Jadi ketika individu tersebut sudah memiliki pendidikan, atau baik pendidikan formal atau non-formal, dia sudah bisa menghadapi masalah-masalah apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi dan bagaimana cara dia mengatasinya. Fungsi pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat, karena dengan pendidikan individu tersebut dapat mengubah atau memajukan masyarakat atau kelompok tersebut. Nah, tadi kita sudah belajar kalau pendidikan itu, balik lagi kita ke materi yang sebelumnya, fungsi pendidikan itu untuk mengembangkan kemampuan. Jadi, kemampuan, digaris bawahi kemampuan. Jadi, fungsi pendidikan itu memang sangat penting, karena lewat pendidikan setiap individu bisa diubah pola pemikirannya dari yang negatif tadi ke positif. Contohnya ketika sebelum memiliki pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, terkhusus pendidikan formal, manusia itu kan atau individu itu tidak tahu apa-apa. Jadi ketika menghadapi masalah dia selalu pasrah, seperti itu. Jadi di pendidikan, ketika dia memiliki pendidikan, maka di sini dia dituntut untuk mengetahui dan mengubah pola pemikirannya, bagaimana dia nantinya akan mengatasi masalah-masalah tersebut, baik di kalangan masyarakat ataupun kelompok-kelompok tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.